Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Oktober 2022. Kita akan melaksanakan dan menjalani tanggung jawab dan kehidupan kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita sejenak bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau selalu berada dalam setiap kehidupan kami. Engkau begitu mengasihi kami. Saat ini Engkau menganugerahkan kehidupan kepada kami. Sebelum kami menjalani kehidupan ini Tuhan, kami bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kami. Berkati kami Tuhan, berikan hikmat kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan 46. Ayat 46 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin firman Tuhan. Tema kita pada saat ini, temukan Getsemanimu. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, bagaimana rasanya jika saya berdoa dengan sungguh, namun saya merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Atau mungkin saya merasa seolah Tuhan tidak peduli dengan pergumulan yang saya hadapi. Apakah memang Tuhan tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulanku? Inilah situasi yang dialami oleh Yesus Kristus ketika akan menempuh jalan salib. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Yesus Kristus sekaligus menjadi pengajaran penting bagi semua umat manusia. Dua ajaran penting dalam ayat 42 disampaikan Tuhan kepada manusia, yakni keakraban. Yesus menyapa Allah sebagai Bapanya, dan ketaatan. Yesus bertekun dalam kehendak Bapanya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Keakraban melahirkan ketaatan, dan ketaatan memperteguh keakraban. Sungguh indah dan mulia. Keakraban dan ketaatan itu menyatu dalam sebuah doa. Itulah doa Getsemani. Doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan, sekaligus persiapan melaksanakan karya teragung sepanjang masa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mungkin ada yang telah melakukan wisata rohani ke Israel dan sekitarnya,
bahkan ke Taman Getsemani. Namun yang paling penting bukanlah perjalanan wisatanya, tetapi perjalanan spiritualitasnya. Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat saya diberi kesempatan untuk menghayati keakraban sekaligus ketaatan kepada Sang Bapa. Yang terpenting bukanlah saya menginjakkan kaki di Taman Getsemani, melainkan ketika saya menghayati Getsemani dalam keseharian. Temukanlah Getsemanimu. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau terus limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman-Mu pada saat ini menjadi sebuah kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, kami berseru Tuhan membawa seluruh rencana dan tanggung jawab kami hari ini. Engkau menguatkan kami Tuhan, memampukan kami dan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dimampukan untuk menyatakan dan melakukan berbagai tanggung jawab dan menyatakan rencana hidup kami di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga berseru Tuhan Engkau memberkatinya sehingga memberikan hasil yang terbaik dan kami mampu menyelesaikannya dengan baik. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.